nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa mengikuti acara sosialisasi yang kita tunggu-tunggu ini. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Izinkan saya di sini untuk dapat memoderatori acara sosialisasi Cisco pada pagi hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu audionya agar tidak mengganggu keberlangsungan acara. Dan demi kenyamanan dalam mengikuti acara ini, silahkan terlebih dahulu memasang earphone atau headset pada device-nya masing-masing, baik yang menggunakan laptop maupun handphone. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Duisa Riana SSI MMkom selaku Warek Universitas Nusa Mandiri. Yang saya hormati Rektor Nusa Mandiri. Yang saya hormati Bapak Anton M.Com selaku Ketua Prodi Informatika. Yang saya hormati Bapak Arif Hidayat SSMkum selaku Warek 2 bidang non-akademik Universitas Nusa Mandiri. Yang saya hormati Ibu Nita Merlina M.Com selaku Warek 1 bidang akademik Universitas Nusa Mandiri. Dan seluruh instruktur Cisco Networking Akademik juga pembicara pada sesi pertama ini pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga mahasiswa-mahasiswi yang sudah antusias pada acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan semoga diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para audiens, dimohon untuk mengaktifkan videonya, dan kepada host, saya minta tolong untuk meng-capture slide 1 sampai selesai. Apakah bisa dibantu, Mbak Dian? Ya, saja yang ambil ya. Oke. Oke, aba-aba ada di saya. Di slide 1 masih banyak yang belum mengaktifkan video. Saya tunggu sekitar 1 menit. Mohon diaktifkan dulu untuk videonya agar acara ini berjalan dengan baik. Ya, Pak. Oke, aba-aba langsung saja, aba-aba dari saya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide keempat. 1, 2, 3. Akhir 1, 2, 3. Terima kasih sudah mengaktifkan videonya. Dikembalikan ke Bu Widya ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu untuk mempersingkat waktu, saya silahkan kepada Bapak Anton M.Com untuk memberikan sambutannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya Astuti, luar biasa ya. Dadakan tapi tetap bisa memandatori hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu, mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sehat hingga bisa hadir ya walaupun secara virtual dalam sosialisasi sertifikasi di semester genap 2020-2021 Universitas Nusa Mandiri untuk kegiatan sertifikasi Cisco, kemudian
Programming Essential Python, DevNet, kemudian Programming Essential in C++, CCNA Routing, CCNA Security, dan Mikrotik, CCNA. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Dr. Dwi Jariana, SSI MMK, Bapak Arif Hidayat MHum, Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan, dan Ibu Nita Malena, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Dan pembicara hari ini, Pak Firmansyah MKom, yang sudah hadir. Alhamdulillah nanti selama kurang lebih sekitar 2 jam ya menyampaikan informasi sosialisasi sertifikasi yang akan kita mulai nanti sekitar tanggal akhir Mei ya, kita sampaikan sekitar akhir Mei sampai dengan kurang lebih sekitar 3 bulan ya, sertifikasi kurang lebih sekitar 3 bulan. Nanti jadwalnya diinformasikan oleh Pak Firman di dalam materi sosialisasinya. Pak Ibu sekalian mahasiswa, untuk sertifikasi ini tentunya sangat penting sekali untuk kalian ikuti ya, khususnya untuk mahasiswa prodi teknik informatika ya, nanti berubah sesuai nomenklatur menjadi informatika, dan juga prodi sistem informasi. Tentunya juga ada prodi ilmu komputer S2 yang mengambil juga materi sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di program studinya. Jadi kami harap, terutama saya berharap untuk kegiatan sertifikasi ini diikuti sampai dengan sesuai dengan agenda ya, kemudian diambil sebanyak-banyaknya ilmu yang nantinya akan diberikan baik oleh materi tersebut maupun instruktur ya, karena masing-masing nanti akan diberikan instruktur dari Cisco Network Academy Universitas Nusa Mandiri. Ya, tidak lupa saya mau menyapa semua instruktur yang hadir hari ini ya, Pak pembicara itu Pak Firmansyah, kemudian Pak Ahmad Fauzi, Pak Tri Widayanto, Pak Pas Akhirianto, Pak Jordi Lesmana, Pak Rian Septian Anwar, Pak Andrian Eko Widodo, Pak Hanggoro Aji Al-Kausar, Pak Denny Patmanto, dan terakhir Bapak Andri Maulana. Alhamdulillah saya bisa menyebutkan satu persatu ya. Lumayan, alhamdulillah kita menambah satu lagi struktur untuk Cisco ini, Pak Jordi Lesmana Putra. Jadi ada 8 yang sudah bergabung, dan tentunya nantinya berkaitan dengan Cisco ada beberapa hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Firmansyah, dan juga karena di IT itu selalu dinamis ya Bapak Ibu. Jadi selalu update ya, keilmuannya selalu update. Jadi materi-materi yang didapatkan juga update. Kenapa Anda perlu mengikuti sertifikasi ini? Tentunya nantinya ketika selain digunakan untuk ya salah satu syarat ya dan SKPI, surat pendamping ijazah ya, kemudian juga nantinya pada waktu Anda bekerja ya, tentunya keahlian yang Anda dapatkan di sertifikasi ini bisa menambah ya referensi pada saat Anda melamar pekerjaan. Ya, tentunya sebagai seorang IT harus memahami mengenai jaringan ya, kemudian mengenai pemrograman ya, yang tentunya di luaran sana banyak sekali lulusan-lulusan yang sama ya dengan Anda. Ya, harus ada pembeda. Ya, Anda harus memiliki kompetensi-kompetensi pendukung sehingga dapat bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain di dunia kerja.
Ya, mungkin itu dari saya. Saya harap nanti ketika dibentuk kelas-kelasnya tetap rajin komunikasi, sering berkomunikasi dengan instruktur. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa nanti melalui media grup di WhatsApp, ya, di masing-masing instruktur akan membuat grup WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa dikomentarin di situ. Kemudian jadi juga nanti kalau misalkan sudah lulus ya, kalau memang masih terjalin network, kalau sudah bekerja, diharapkan juga bisa mungkin ya menyampaikan atau menginformasikan kalau ada lowongan-lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan network ya. Kalau memang grupnya itu masih terus terjaga. Ya, cukup mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti sosialisasi sertifikasi semester genap ini tahun 2020-2021. Semoga Anda mendapatkan informasi yang bisa memberikan pencerahan selama Anda nantinya akan mengikuti sekitar 3 bulan, kurang lebih sekitar 3 bulan sertifikasi, baik sertifikasi network security, kemudian CCN network, kemudian juga C++, Python, dan .NET. Dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan semangat nih kepada calon para peserta sertifikasi. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV singkat dari Pak Firmansyah. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, beliau adalah instruktur Cisco Networking Academy. Beliau juga membangun akun YouTube nih teman-teman. Namanya Generasi Micin. Bagi kalian yang belum subscribe, mungkin boleh dukung akun Pak Firmansyah untuk membuat akun beliau semakin berkembang lagi. Penghargaan. Bapak Firmansyah MKOM ini mewakili instruktur Cisco Academic Stimik Nusa Mandiri mampu meraih penghargaan di posisi pertama dalam event Bulan Cyber tahun 2020 dalam kategori Cisco Introduction to Cyber Security dan Cyber Security Essential. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Firmansyah MKOM. Beri aplaus untuk Pak Firmansyah. Mungkin bisa direspon, direction. Baik, terima kasih. Sekiranya cukup, bisa dilanjutkan pemaparan materi langsung nih kepada Pak Firmansyah. Mungkin para audiens sudah nggak sabar untuk mengetahui apa sih sertifikasi Cisco ini. Saya persilahkan kepada Pak Firmansyah untuk memberikan pematerinya. Terima kasih Bu Widya Stuti. Ya Pak. Bu Widya sampai hafal ya. Salah satu subscriber kayaknya. Sampai hafal Bu Widya. Ya, saya pengikut generasi. Pengikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa, khususnya di bidang networking untuk program studi informatika dan ilmu komputer. Pada hari ini tanggal 25 Mei, kita berjumpa melalui virtual untuk event sosialisasi sertifikasi semester genap 2020-2021 di Universitas Nusa Mandiri melalui webinar Zoom meeting. Jadi Bu Widya sempat menyampaikan saya membuat channel YouTube ya. Karena kebetulan saya membuat channel di Mikrotik Cisco dan Networking. Sekilas tentang CV saya bergabung di Nusa Mandiri tahun 2013, tahun 2015 sempat menjadi asesor, bukan sempat ya, sampai saat ini masih menjadi seorang asesor kompetensi di BNSP. Di 2015, 2016 di bulan Januari sempat diminta oleh lembaga untuk mengikuti pelatihan sebagai instruktur Cisco Academy, itu di routing and switching.
Lalu tahun 2016 dan 2018 mengambil sertifikasi MTSNA dan trainer. 2019 alhamdulillah mendapatkan kesempatan juga mendapat instruktur sebagai IoT Security, dan 2019 dikasih kesempatan kembali untuk berangkat ke Jogja mengambil course Cesiana Security, dan di tahun 2020 ini tahunnya pandemi sampai 2021 alhamdulillah masih mencoba untuk belajar. Tahun 2020 alhamdulillah mendapat tambahan lagi di Network Security Specialist, Security Associate Fortinet, hingga instruktur di ET Essential, DevNet, dan CyberOp yang terbaru. CyberOp terakhir di bulan April kemarin. Selama merintis karir di Nusa Mandiri, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang sempat didapat. Tahun 2017, 2018, dan 2019 mendapatkan anugerah expert level instruktur by Cisco secara dunia. Lalu tahun 2020 juara 2 atas event Introduction Cyber Security, event untuk Indonesia Malaysia, dan juara 3 untuk Cyber Security Essential untuk Indonesia, dan juara 1 untuk 2 event Introduction Cyber Security dan Cyber Security Essential dengan rank Indonesia juga. Nah, ini kontak saya. Nanti untuk teman-teman mahasiswa, jika ingin koordinasi lebih lanjut, lebih dekat, bisa by WA. Kalau by telepon, by SMS nampaknya jarang dibuka karena handphonenya saya tinggal di rumah, handphone yang WA sinkron di handphone yang saya yang pegang. Nomor saya nggak pernah ganti dari tahun 2010, dari zaman bujang sampai anak 2 saat ini, di 0896 54 89 953. Email saya di firmansyah.fmi@gmail, dan channel YouTube saya di Generasi Micin. Tulisan iseng-iseng, tulisan seperti biodata, biasanya saya submit di blog saya pribadi, dan jaring sosial yang saya gunakan hanya Facebook di Firman Hussein. Teman-teman nanti bisa koordinasi dengan saya by WA ataupun by email, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke, tadi sudah kenal dengan saya pribadi. Nah, ini kita masuk ke teman-teman yang terlibat di warga Cisco Networking Academy Universitas Nusa Mandiri. Sekarang di Cisco Academy Universitas Nusa Mandiri sudah ada 10 instruktur. Mungkin teman-teman mahasiswa dari program studi informatika maupun ilmu komputer sudah tidak asing dengan beberapa wajah yang tertera di sini. Ada Bapak Jordi Lasmana Putra, ada Pak Pasmahyu, ada Pak Apri, ada saya pribadi Firmansyah, Bapak Ahmad Fauji, Bapak Andri Maulana, Bapak Dani, Bapak Hanggoro, Bapak Andrian, dan Pak Rian Septian Anwar. Nah, inilah personil yang sudah kita miliki dari Cisco Networking Academy di Universitas Nusa Mandiri. Semoga akan terus bertambah ataupun akan terus meningkat personil-personil yang bergabung di dalam warga Cisco ini. Ini prestasi yang sudah didapat khususnya dari merintisnya Cisco Academy Universitas Nusa Mandiri. Tahun 2019 sempat didapatkan oleh instruktur Excellent Export, ini ranks untuk internasional. 2019 tahu saya hanya ada 11 instruktur di Indonesia yang mendapatkan anugerah Excellent Export. Khusus Indonesia hanya 11 dari 64.000 instruktur di dunia, itu diterima oleh Pak Hanggoro Ajal Kausar. Lalu Pak Hanggoro Ajal Kausar juga sempat menjadi juara 2 dalam performa instruktur Cyber Security Essential untuk ranks Indonesia. Di juara 3 untuk Introduction to Cyber Security diraih oleh Bapak Andrian Eko Widodo. Dan instruktur itu bergandengan langsung dengan Cisco Academy-nya. Saat itu masih bernama Cisco Academy STMIC Nusa Mandiri. Tapi nanti untuk saat ini, untuk periode ini, semua sertifikat akan keluar atas nama Universitas Nusa Mandiri. Nah, ini peta untuk teman-teman yang akan ikut tergabung di dalam sertifikasi periode genap 2020-2021. Kalau kita masuk ke course networking, berarti kita adanya di routing and switching, Cesiana Security, dan Protect. Sesi 1, sesi sekarang yang jam 10 sampai jam 12 kita akan sosialisasi terkait course di keluarganya networking, berarti diikuti oleh program studi informatika serta magister ilmu komputer. Ini rangkaian agendanya tadi sempat disampaikan oleh Bapak Anton selaku Kaprodi, ada agendanya yang harus disampaikan. Semua course akan berjalan
di tanggal 31 Mei. 31 Mei kalau kita lihat kalender itu jatuh pada hari Senin. Jadi nanti seluruh teman-teman mahasiswa baik yang mengikuti course programming esensial in Python, in C++, Introduction to Network ataupun Cisco 1, Cisco Switching Routing and Wireless Essential ataupun Cisco 2, Cisco Enterprise Network Security and Automation di Cisco 3 ataupun DevNet dan Session Security, kita upayakan untuk minggu ini semuanya sudah masuk ke dalam kelas Cisco. Karena nanti pada tanggal 31 Mei teman-teman mahasiswa sudah dapat mencoba untuk belajar secara online di platform netakad.com. Jadi di minggu ini pastikan teman-teman semua yang sudah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, sering-sering untuk dicek akun emailnya ataupun platform netakadnya ketika sudah pernah menggunakan netakad pada sebelumnya. Jadi ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan netakad, lebih sering memantau emailnya, email yang didaftarkan. Jadi kita akan berjalan di 31 Mei hingga di 23 Juli, tergantung course yang diikuti. Ini agenda yang lebih spesifik yang dijabarkan. Ini Introduction to Network, yang artinya untuk Cisco 1. Teman-teman akan mengikuti course ini setelah kurang lebih dari Mei sampai Juli, berarti sekitar 2-3 bulan. Nanti setiap minggunya ada agenda yang harus diselesaikan. Jadi bukan dari 31 Mei sampai 23 Juli teman-teman harus online semua. Di sini kita lihat 31 Mei sampai 4 Juni, itu artinya Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman bisa mengerjakan ujian di Introduction to Network di rank Senin sampai Jumat. Jam 2 pagi boleh nggak Pak mengerjakannya? Boleh. Jam 3 pagi boleh nggak Pak mengerjakannya? Boleh. Yang penting di antara Senin sampai Jumat. Jam 3 pagi mengerjakan ada trouble Pak. Boleh nggak komplain pakai strukturnya? Boleh. Tapi nggak bakal direspon. Karena strukturnya masih tidur. Jadi kalau komplain, usahakan di jam yang pantas gitu. Jadi takutnya teman-teman kan masih begadang nih. Belum bisa tidur. Belum bisa tidur jam 1. Ngerjain minggu ini ternyata di chapter di modul Ethernet konsep and exam, jam 2 belum bisa tidur ngerjain exam Tak tahu teman-teman mengalami kendala, langsung komplain. Nampaknya belum akan direspon jam 2 pagi karena instrukturnya mungkin sudah tertidur dengan lelap. Jadi teman-teman boleh mengerjakan jam berapapun selama 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Dipastikan teman-teman mengerjakannya sesuai dengan agenda. Jadi di minggu depan tanggal 31 Mei sampai 4 Juni khususnya untuk course Introduction to Network yang terbuka adalah Introduction to Network course, itu hanya untuk konfirmasi serta modul 1 Basic Network Connectivity and Communication Exam. Pak, minggu depan saya berhalangan. Minggu depan saya laptop saya mengalami permasalahan Pak, rusak. Saya nggak bisa mengerjakannya. Lalu bagaimana Pak? Teman-teman ketika di agenda tersebut mengalami sebuah permasalahan akan diberikan kesempatan kembali pada agenda retake yang jatuh pada tanggal 12 Juli. Jadi ketika teman-teman di tanggal 31 Mei sampai 4 Juni mungkin laptopnya sedang diservis, nggak bisa mengerjakan, maka teman-teman bisa mengerjakan chapter yang tadi terlewat pada agenda retake full chapter. Teman-teman semua nanti di sini ada sebuah nilai ketentuan, nilai syarat kelulusan dari course Introduction to Cybersecurity ini. Nilai masing-masing exam minimal 80. Nilai masing-masing, bukan nilai rata-rata. Nilai masing-masing yang artinya modul 1 sampai 3 itu nilai minimal 80, modul 4 sampai 7 minimal 80. Modul selanjutnya juga masing-masing nilai minimal 80. Ingat, bukan nilai rata-rata. Ketika teman-teman mengerjakan pertama kali mengerjakan modul 1, saya pengen coba mengerjakannya. Nilai saya 79. Berarti saya langsung dinyatakan gagal? Enggak. Teman-teman diberikan kesempatan mengerjakan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai minimal 80. Wah, pengerjaan pertama saya dapat nilai 90. Teman saya pengerjaan pertama dapat 100. Masa saya kalah sih nilainya? Pengerjaan kedua saya mengerjakan kembali. Nilai saya malah 70. Yang tersimpan adalah nilai terakhir, bukan nilai tertinggi.
Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai 80 ataupun nilai di ambang batas keselamatan, berarti sudah cukup. Jadi jangan mencoba lagi, takutnya uji coba yang kedua malah memiliki nilai di bawah standar. Jadi ingat, kelulusan adalah berdasarkan grade masing-masing chapter, bukan nilai rata-rata. Kenapa bukan nilai rata-rata? Ketika teman-teman baru mengerjakan 2 course saja, 2 exam saja, modul 1 sampai 3 ini 1 exam, modul 4 sampai 7 ini 1 exam. Teman-teman baru mengerjakan 2 exam. Modul 1 nilai teman-teman 100, modul 4 sampai 7 nilainya 80. Ketika rata-rata itu adalah 80. Jadi yang kita ambil itu nilai masing-masing, bukan nilai rata-rata. Tapi modul 8 sampai 10 teman-teman nilainya 20. Maka tinggal 20, tadi yang 100 tambah 80 tambah 20 dibagi 3. Dan itu juga enggak lulus. Jadi pastikan sekali lagi, tolong diingat, nilai kelulusan diambil berdasarkan nilai masing-masing exam yang tertera pada agenda ini. Karena di NetAkad itu nanti ada yang examnya, ada yang kuisnya. Teman-teman nanti mengerjakan kuisnya nih, wah terlalu semangat mengerjakan kuisnya semua, silakan. Jadi patokan untuk lulusan adalah di chapter exam ini. Ada yang pilihan ganda, ada yang esai, ada yang seperti plug and play, drag and drop, terkait examnya. Yang ada bintang, ini final exam, retake tidak terbuka secara otomatis. Selain ini, teman-teman, pengerjaan pertama, saya ngerjakan 70. Pengerjaan kedua, masih boleh langsung dikerjakan secara otomatis, sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali masih di bawah 80, tunggu agenda retake full chapter. Akan dibukakan kembali. Sama halnya untuk Cisco 2 ataupun Cisco Switching, Routing, and Wireless Essential. Semuanya sudah dibuat agendanya. Jadi teman-teman pastikan mengerjakan sesuai dengan agenda. Kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan sebanyak 3 kali. Ketika 3 kali belum dapatkan nilai aman, kita dikasih kesempatan lagi untuk menyelesaikan pada agenda retake full chapter. Pesan saya, usahakan pengerjaan itu di Senin sampai Kamis, bukan di hari Jumat. Kenapa? Karena kita nggak tahu sistem ini takutnya ada maintenance dari Cisco-nya. Tapi biasanya Cisco sih kalau maintenance dia 1 bulan sebelumnya ngasih message box di NetAkadnya. Akan ada jadwal maintenance dari tanggal sekian sampai sekian. Jadi kalau bisa teman-teman mengerjakan jangan di deadline. Jadi usahakan Senin sampai Kamis sudah selesai. Jadi boleh nggak di Jumat? Boleh saja. Cuman jangan sampai mengerjakan di hari Jumat jam 11 malam. Ketika ada komplain, dan itu dari Jumat jam 11 malam. Gimana kita untuk menyelesaikan komplainan tersebut. Nah, ini untuk agenda Cisco Enterprise Networking Security and Automation ataupun Cisco 3. Sama, Cisco 3 alhamdulillah sekarang udah masuk ke course yang terbaru versi 7. Itu udah masuk semua kurikulum update semua dari Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3 sudah masuk ke kurikulum yang terbaru. Cisco 3 course-nya malah lebih sedikit dibandingkan Cisco 2, karena Cisco 2 itu course lebih banyak, sama mungkin ketika teman-teman sudah mengalami perkuliahan di mata kuliah routing and switching, maupun mata kuliah administrasi jaringan. Di mata kuliah routing and switching, proyeknya banyak banget, nah, karena itu diadopsi dari course Cisco 2. Administrasi jaringan, proyeknya sudah mulai sedikit kendor, karena sudah diadopsi dari Cisco 3. Ini rangkaian agenda yang digunakan pada course Cisco 3 ataupun Enterprise Networking Security and Automation. Nah, ini terkait untuk agenda Sesiana Security. Nanti teman-teman semuanya yang ikut Sesiana Security akan saya yang handle secara personal. Jadi nanti teman-teman yang ikut Sesiana Security bisa menunggu sampai peta dibuat. Nanti teman-teman, tadi sempat saya pajang nomor saya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran tapi tidak mendapatkan email, bisa konfirmasi by WA ataupun nanti tetap akan saya fasilitasin grup WhatsApp. Ini rancangan agenda untuk Sesiana Security. Ada chapter 1, chapter 2 di minggu depan. Minggu depannya lagi chapter 3, 4, 5. Nilai kelulusan sama minimal 80 per chapter. Bukan nilai rata-rata. Ingat, tolong ditekankan, tolong diingat. Sekali lagi, nilai kelulusan berdasarkan nilai masing-masing exam. Bukan berdasarkan nilai rata-rata. Karena sebelumnya ada yang
sempat nanyakan, Pak, saya kok nggak lulus, sedangkan nilai rata-rata saya di grade itu 92, rata-rata 92, tapi ada satu chapter yang nilainya 20, ataupun ada satu chapter yang tidak dikerjakan. Jadi nanti upayakan agenda ini teman-teman mungkin jadiin wallpaper handphonenya kah, ataupun jadiin DP status grup kah. Jadi nanti tinggal bagaimana cara teman-teman untuk mengingatkan agenda ini. Pak, instrukturnya nggak mengingatkan Pak, tanggal 14 Juni ada agenda chapter 3, 4, 5 Pak. Apakah teman-teman ketika kuliah harus diingatkan, yuk hari Senin kuliah, mata kuliah ini di ruangan ini. Nah, jadi upayakan teman-teman juga mengingat terkait agenda tersebut. Karena ada aja teman-teman mahasiswa yang komplain, instrukturnya nggak mengingatkan saya Pak, jadi saya lupa Pak. Nah, instrukturnya tidak mengingatkan, sama seperti teman-teman mau kuliah kan, tidak perlu diingatkan, jangan lupa besok jam 10 kuliah, mata kuliah ini di ruangan ini lantai segini, enggak. Jadi kita harus bisa mengingat secara personal. Lumayan panjang agendanya ya, dari Mei sampai Juli. Setelah teman-teman menyelesaikan course tersebut sesuai syarat dan ketentuan dari nilai minimal 80 per chapter, ada 3 yang bisa kalian dapatkan dengan catatan tanda kutip. Ada digital badge dan letter of merit. Ini tanda kutipnya. Digital badge and letter merit ketika final exam teman-teman pertama kali mengerjakan, pertama kali tag assessment, nilai pertama minimal 75. Tapi ketika tag yang kedua baru mendapatkan yang 75, maka digital badge dan letter of merit tidak akan dapat. Teman-teman akan hanya mendapatkan di certificate of completion, bukan mendapatkan tiga-tiganya. Jadi berjuanglah untuk sekali tag dengan nilai minimal semuanya 75 ataupun 80. Untuk digital letter of merit minimal 75 sekali tag pertama. Jadi ketika tag kedua baru dapat 80, ya berarti tidak mendapatkan digital badge dan letter of merit. Digital of merit langsung ditandatanganin oleh CEO-nya, Cuk Robin. Digital badge yang bisa di-sharing oleh ke LinkedIn ataupun jejaring sosial kita. Jadi verifikasinya by online. Jadi ada 3 yang akan teman-teman dapatkan ketika menyelesaikan course ini sesuai syarat dan ketentuan. Selain digital badge, ada certificate of completion hingga letter of merit. Lalu tadi kita sudah membahas agendanya, sudah akan membahas apa yang akan kita dapat. Untuk menjalankan itu semua, apa yang harus dipersiapkan? Yang pasti ada browser. Pak, saya nggak pakai Google Chrome, saya nggak pakai Mozilla, pakai yang lain, silakan. Yang pastikan ada web browser. Ada fast player juga, ada net akad. Jadi kuncinya untuk sertifikasi di platform NetAkad, teman-teman harus punya akses internet. Karena nggak mungkin teman-teman akses ke website tapi nggak punya akses internet. Nah, itu nggak akan pernah terbuka. Jadi kunci yang pertama adalah punya akses internet di laptop kalian, lalu juga punya browser, ada fast player hingga Cisco paket tracer. Jadi ini kunci yang harus digunakan. Boleh nggak Pak, saya membukanya via handphone? Tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ada soal yang harus menggunakan drag and drop, plug and play. Ada soal yang esai dan ada soal yang langsung redirect ke paket tracer. Jadi pastikan teman-teman untuk melakukan ujiannya 100% menggunakan laptop. Jadi persiapan pertama adalah akses internet, ada flash player yang harus diinstal di web browsernya, serta ada paket tracer yang terbaru ataupun last version. Nanti teman-teman untuk yang mengikuti ujian di course Cisco Routing and Switching maupun CCNA Security, semuanya masuk ke platform netakad.com. Jadi teman-teman siapin akses ke dalam netakad.com. Pak, saya belum punya akun Pak ke Netakad. Nah, tadi saya sampaikan, teman-teman akan kita upayakan mendapatkan akun di minggu ini. Untuk apa? Untuk minggu depan teman-teman sudah masuk ke dalam course-nya dan teman-teman sudah bisa masuk mengikuti ujiannya. Jadi nanti teman-teman masuk ke dalam NetAkad. Ini contohnya, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam course NetAkad, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti NetAkad sebelumnya, ataupun yang sekarang mengikuti Cisco 2, Cisco 3, ataupun CCNA Security, mungkin sudah tidak asing lagi. Namun untuk teman-teman yang baru mengikuti course NetAkad, ini adalah tampilan
awal, dashboard dari platform NetAkad. Di tampilan NetAkad nanti teman-teman bisa memilih di sini all status, berarti statusnya baik course yang sudah lampau ataupun course yang akan kita ikuti. Jadi jangan sampai juga untuk teman-teman yang mengikuti Cisco 2, Cisco 3 ataupun CCNA Security, Pak, course saya hilang, Pak. Course saya nggak ada, Pak. Katanya Bapak sudah membukakan kelas, tapi saya nggak dapat course. Tinggal di tag statusnya in progress atau end date. Karena statusnya di sini ada yang sedang berjalan, ada yang status keseluruhan, ada yang status sudah selesai. Jadi pastikan yang pertama dicek adalah statusnya berada di mana. Nanti akan tampil course-nya di sebelah sini. Tinggal kita klik. Di sini saya kasih tanda 1, tanda 2. Pastikan kita memilih all status ataupun in progress, lalu memilih kelas course yang sedang diikuti, lalu pilih learn course yang tanda lebih dari ataupun kurang dari itu. Nanti setelah itu kita akan diarahkan ke selanjutnya, ke modul. Di dalamnya nanti ada home, berarti yang chapter pertama harus diselesaikan adalah introduction to network. Lalu ada modul yang bisa digunakan untuk belajar, serta ada assessment yang bisa digunakan untuk ujian, ada grade untuk melihat grade-nya. Jadi nanti ini akan kita sampaikan ataupun kita jabarkan secara lebih rinci di slide selanjutnya. Yang pertama itu teman-teman memilih class, memilih home. Setelah memilih kelas yang diikuti, kita akan diarahkan ke home. Jadi tampilan pertama kita akan ke home, dan dalam home teman-teman bisa memilih modul. Modul itu untuk melanjutkan ataupun belajar secara online. Dalam modul ini teman-teman bisa pilih first time in the course untuk mempersiapkan diri bahwa kita sebenarnya sudah siap ataupun pertama kali kita melakukan akses dalam course itu. Di dalam first time in the course ini sebenarnya kita tinggal masuk dan next saja. Next untuk diarahkan ke source student resort. Di student resort apa yang akan kita dapat? Di student resort kita bisa melakukan download Cisco paket tracer. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus mendownload ataupun menginstal, jangan hanya di-download ya, tapi juga diinstal. Karena kalau di-download belum tentu diinstal. Jadi laptop kita sudah terinstall Cisco paket tracer. Kalau download doang ya kita download, tapi nggak kita install. Jadi pastikan kita juga sudah melakukan instalasi Cisco paket tracer di dalam laptop kita. Itu bisa di-download di akun NetAkad teman-teman masing-masing. Ini untuk belajar modulnya, setelah resort di next, lalu load introduction a new window. Ini modul yang bisa teman-teman gunakan, ataupun modul yang sudah difasilitasin langsung dari Cisco Networking Academy. Sudah disediakan secara online. Tapi dengan catatan sudah terinstall flash player. Jadi modulnya sudah disiapkan 100% di dalam platform NetAkad. Jadi teman-teman bisa nih sambil belajar mandiri terkait apa sih network itu hari ini, tentang protokol dan model, physical layer. Jadi semuanya sudah difasilitasi. Nah, ketika sudah ke dalam home tadi, lalu masuk ke modul, ini assessment. Biasanya teman-teman mahasiswa yang dicari adalah, Pak, examnya di sebelah mana, Pak? Examnya ada di assessment. Jadi exam ini ada di assessment. Assessment ini akan terbuka sesuai dengan agenda yang tadi dijabarkan. Oh, minggu depan yang terbuka adalah modul 1 sampai 3. Maka yang kita kerjakan adalah modul 1 sampai 3 terlebih dahulu. Bisa nggak saya ngeklik modul 4 sampai 7 sekarang, Pak? Minggu depan nih. Nggak bisa. Karena agendanya modul 4 sampai 7 itu berada di tanggal 7 Juni hingga 11 Juni. Jadi nanti teman-teman, semua exam yang ada di agenda tadi akan terbuka sesuai dengan agenda yang telah diberikan. Bisa nggak, Pak? Chapter yang lain saya kerjakan lebih awal? Nggak bisa. Jadi dipastikan semuanya satu rangkaian acara. Nanti ketika teman-teman sudah di assessment, klik chapter yang terbuka di agenda, contohnya di modul 1 sampai 3, ini pun juga berlaku untuk course CCNA Security, Cisco 2, Cisco 3, karena outline-nya sama. Dia di assessment, lalu ke modul sesuai agenda, tinggal diklik, lalu teman-teman bisa pilih tag assessment. Nah,
Ketika teman-teman memilih tag assessment, lalu di sini ada pemberitahuan paket tracer. Kita bisa gunakan 7.22 or never. Kalau teman-teman milih yang 721 ataupun yang lebih lampau lagi, takutnya nanti tidak support. Jadi teman-teman bisa gunakan pilih 722. Dan ini berlaku untuk course Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3, dan CCNA Security. Jadi di assessment, pilih exam yang terbuka sesuai dengan agenda, lalu tampilan pilih tag assessment. Tag assessment itu untuk pertama kali. Untuk retake berarti 2 kali. Jadi ada perbedaannya. Jadi kalau tampilannya tag, berarti kita untuk ujian yang pertama kali. Kalau tampilan di sini retake, maka kita untuk melakukan ujian 2 kali. Pak, tag pertama saya terbuka, tapi saya ingin mencoba untuk kedua kalinya. Tapi di sini tulisannya instruktur not available, instruktur tidak membukakannya, bukan retake. Gimana solusinya, Pak? Solusinya adalah konfirmasi ke instrukturnya di grup WA. Setelah memilih 722 or never, teman-teman tinggal di continue. Nah, setelah itu pun juga ada pemilihan paket tracer. Jadi teman-teman bisa memilih paket tracernya sesuai dengan yang digunakan. Di sini pesan saya teman-teman, pastikan menggunakan open paket tracer execute. Jadi nanti teman-teman langsung direct paket tracernya akan terbuka secara otomatis. Jangan di skip ya, karena kalau di skip paket tracernya tidak akan terbuka. Mohon di silent, di mute. Jadi teman-teman pastikan ketika membuka paket tracer kita tunggu loadingnya, bukan kita skip. Tunggu loadingnya sampai loadingnya full seperti yang di bawah. Ketika sudah full, barulah kita bikin assessment. Jadi pastikan ketika melakukan tag assessment, open paket tracer kita buka, karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sebelumnya ketika ada message pull paket tracer tapi langsung di skip, dia nggak mau membuka paket tracer, langsung di begin assessment saja. Dan pastikan begin assessment ini akan terbuka jika loading sudah selesai. Ini beberapa contoh soalnya. Ada single choice, multiple choice. Di sini ada 3 buah jawaban. Ketika ada checklist box, berarti kita boleh memilih lebih dari 1 ataupun multiple choice. Tapi ketika radio button, berarti memilih 1 jawaban. Dulu tahun 2015 saya sempat gagal course, ikut waktu itu kalau nggak salah ikutnya dari Next Trend deh, itu Bapak Agustiawan yang punya Next Trend di Bandung. Itu sempat gagal ikut karena pas final exam saya bukan milihnya next. Tapi final exam baru nomor 1 saya kliknya finish. Maka dianggapnya saya sudah selesai mengikuti course ini ataupun submit. Saya ngekliknya submit bukan next. Jadi teman-teman ketika sudah menyelesaikan nomor 1, lanjutlah teman-teman ke nomor 2-nya dengan cara next, bukan cara submit. Dan hal itu pernah terjadi oleh saya pribadi di tahun 2015. Saya kliknya malah submit atau nilai langsung terprint, nilai langsung keluar. Nah, selain dari soal pilihan ganda tadi, ini juga ada soal drag and drop ataupun matching, mencocokkan. Jadi nanti kita harus tarik dari sini, oh mungkin di sebelah sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi ada soal matching. Dan ini pun juga berlaku untuk Cisco 1, Cisco 2, dan Cisco 3 ataupun CCNA Security. Baik yang tadi pilihan ganda ataupun matching ini. Serta ada soal yang open packet tracer. Yang tadi ketika open packet tracer kita skip, maka soalnya nggak akan pernah terbuka. Jadi ketika ada soal yang packet tracer, kita pilih Lance PT. Maka packet tracernya akan terbuka secara otomatis. Ini packet tracernya dan ini soalnya. Jadi ada beberapa soal yang ada pilihan ganda, ada yang drag and drop ataupun matching, ada soal yang berbau studi kasus seperti ini. Dan yang terbaru, ini dia. Soalnya ada paket tracer. Jadi ada soalnya yang langsung esai. Yang sebelumnya mungkin soalnya pilihan ganda,
soalnya matching, drag and drop, ada yang studi kasus. Nah, soal yang terbaru ada esainya. Jadi teman-teman siap-siaplah ada soal esai. Tapi nggak banyak kok, nggak semua exam ada esainya. Kemarin saya sempat cari beberapa exam, ternyata ada juga yang loss dari esainya. Jadi nggak semua exam ada esainya. Dan kalau ada pun mungkin 1-2 soal saja. Ada soal yang esai. Ketika teman-teman sudah mengerjakan, teman-teman bisa ngecek tadi home untuk awalnya, modul untuk belajarnya, assessment untuk mengerjakannya, dan grade untuk melihat nilainya. Nah, di grade ini tampil deh nilai ataupun grade masing-masing chapter kita. Jadi grade pertama saya adalah 3,8. Waduh, 3,8 berarti Bapak nggak lulus. Iya, saya nggak lulus. Maka dari itu saya diberikan kesempatan lagi untuk retake, untuk memperbaiki nilai saya agar saya mendapatkan nilai di batas aman. Untuk mendapatkan nilai minimal 80 masing-masing chapter. Jadi pastikan teman-teman ngelihat nih modul 1 sampai 3, oh 80 udah aman. Oh, minggu depan lagi 4 sampai 7, 70. Wah, ini harus 80 nih, retake lagi. Jadi modul 11 sampai 13 harus 80. Jadi pastikan masing-masing ini nilainya 80, bukan nilai rata-rata. Nah, ketika di bawah nilai standar yang tadi 80, teman-teman haruslah melakukan retake. Yang tadi sebelumnya pertama kali tulisannya take assessment, maka untuk yang kedua kalinya adalah retake assessment. Teman-teman baru mengerjakan 1 kali, tapi tulisannya bukan retake assessment. Retake-nya nggak bisa diklik, tapi tulisannya instruktur invalid ataupun instruktur tidak mengizinkan. Teman-teman silakan konfirmasi. Pak, saya sudah mengerjakan 3 kali, Pak. Tapi di sini keterangannya masih instruktur menolaknya, instruktur nggak mengaktifkannya. Ya sudah, jelas, karena sudah 3 kali. Maka chapternya sudah tidak dapat digunakan. Kapan saya bisa memperbaikinya lagi, Pak? Teman-teman bisa memperbaiki nilai ini pada agenda retake full chapter. Jadi teman-teman di setiap minggunya dikasih kesempatan sebanyak 3 kali, dan di akhir sesi sebelum final exam teman-teman dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki, untuk melengkapi semua chapter yang tertinggal ataupun dengan grade di bawah standar kelulusan. Tadi terkait tentang exam yang pilihan ganda, esai, studi kasus yang di soalnya. Lalu sekarang kita masuk, ada juga tentang praktek skill assessment. Jadi teman-teman nanti juga akan diminta untuk ujiannya menggunakan Cisco paket tracer. Jadi nanti ada ujiannya juga berbasis Cisco paket tracer. Berlaku untuk Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3 sampai ke Sessional Security. Jadi ini contohnya. Nah, sesuai dengan agenda nanti open paket tracer, sekali lagi di sini pastikan harus diklik, bukan di cancel. Kalau di cancel berarti kita tidak mau mengikuti ujian. Paket tracer ujian itu semua exam yang ada simbol PT-nya. Jadi ketika nggak ada simbol PT-nya maka bukan paket tracer. Ada berapa simbol PT? Kita cek. Yang paket tracer. Kita coba cek, kita naik ke atas sebentar. Cisco 1 yang ada simbol PT-nya hanya ada 1. Berarti teman-teman yang mengikuti course Introduction to Network nanti akan diminta untuk menyelesaikan soal paket tracer banyak 1 kali saja. Untuk yang Cisco 2 ada 2 SRWE Practice PT part 1 dan part 2. Berarti itu sudah menggunakan paket tracer. Untuk Cisco 3 1 di ENSA Enterprise Networking Security and Automation yang ada simbol PT berarti menggunakan praktik paket tracer. Sessional Security pun juga ada 2 Sessional Security 2.0 Practice Skill Cisco part 1 dan part 2. Jadi semua exam yang ada kode PT-nya berarti ini sudah harus menggunakan paket tracer. Lanjut, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, ketika kita masuk ke agenda yang practice skill yang pakai tracer, kita klik saja, kita tag, nanti kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Ada message box, open paket tracer, exclude, memilih, kita akan membuka paket tracernya. Lalu kita tinggal tunggu loadingnya.
pastikan kita bukan kita memilih start ya, pastikan loading ini dapat berjalan. Loading ini akan berjalan ketika internet kita dalam keadaan stabil. Yang pertama. Yang kedua, laptop kita keadaan sehat walafiat. Tahun 2016 sempat ada yang kejadian, salah satu teman instruktur kita waktu TOT di Jogja, laptopnya kena malware, kalau nggak salah kena virus itu, paket tracernya nggak mau berjalan, jadi ada sedikit trouble. Usahakan laptopnya sudah keadaan bersih. Solusinya ketika laptop kita mungkin internetnya down ataupun laptop kita ada virusnya, kita bisa mungkin minjem ke teman kita untuk sharing laptop dalam mengerjakan paket tracer. Karena waktunya dikasih lumayan panjang, selama 1 minggu. Jadi nanti ketika loadingnya sudah selesai, teman-teman pas lalu ngeklik Start Assessment. Saran saya, ketika yang ada course exam yang ada PT-PT-nya, teman-teman pastikan meluangkan waktu benar-benar luang. Jadi nggak multitasking ya, nggak dengan pekerjaan yang lain ataupun dengan kegiatan yang lainnya. Kenapa? Karena histori teman-teman yang sebelumnya kakak senior-senior yang pernah mengikuti course ini butuh waktu yang benar-benar free, benar-benar butuh konsentrasi ketika mengerjakan PT ini. Takutnya kita lagi mengerjakan paket tracer, lagi studi kasus, lagi mengerjakan, atau ada teman yang ngajakin, oh mainan yuk, lagi rame nih game ini nih. Nah, atau kita lupa karena waktu terus berjalan. Tahu paket tracernya sudah ke close dan grade-nya sudah tersimpan. Ketika kita retake lagi, apakah skema jaringannya sama? Enggak. Skema jaringannya akan berubah. Jadi pesan saya untuk yang ada PT-PT-nya ini menggunakan teman-teman menyiapkan benar-benar waktu yang luang untuk mengerjakan ini. Jadi ketika teman-teman sudah menunggu loading sudah selesai, nanti klik start, maka paket tracer akan terbuka beserta soalnya. Soal ini berarti unjuk kerjanya. Kita harus ngapain nih? Harus ngerjain apa? Oh di suite 1, oh di suite 2, oh di router 1. Semuanya sudah ada instruksinya langsung dari soal. Cuman soalnya ini adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Pak, saya di browser saya install add-on untuk yang translate otomatis, Pak. Jadi semuanya ke bahasa Indonesia, Pak. Udah aman, saya bisa bahasa Indonesia, Pak. Tapi ingat, hati-hati. Nggak semua translate itu adalah benar. Ketika bahasanya firewall jadi tembok api, memang mana yang kebakaran temboknya? Jadi hati-hati ketika menggunakan translate. Karena yang diminta adalah beritanya firewall, tapi yang keluar adalah tembok api. Waduh, damkar harus kita panggil nih. Jadi usahakan hati-hati ketika menggunakan yang translate otomatis. Interface pun juga nanti translate akan berubah. Interface port yang translate juga akan berubah. Jadi hati-hati ketika menggunakan translate otomatis. Karena banyak teman-teman mahasiswa yang langsung diinstal translate otomatis untuk ujian ini. Setelah selesai mengerjakan ini semua, paket tracernya nggak usah di-close, teman-teman langsung submit assessment. Karena di sini ada ketentuannya. Semuanya ada ketentuannya. Jadi jika sudah selesai, teman-teman tinggal submit assessment. Dia akan performa update terbaru, dia selama 5 menit sekali akan simpan secara otomatis, 5 atau 10 menit sekali dia akan simpan secara otomatis codingan yang sudah teman-teman masukkan. Oke, tadi kita berbicara dari keluarga Cisco, baik Cisco 1, Cisco 2, Cisco 3, sampai ke Session Security. Nah, ini masuk ke sertifikasi vendor satunya, Mikrotik MTCNA. Di Mikrotik Academy Universitas Nusa Mandiri saat ini sudah mempunyai 2 instruktur